Ya teman-teman, hari ini tanggal 3 jam 12.30 di sesi istirahat jam perdagangan pertama ya. Baik teman-teman, sesuai dengan yang saya janjikan, saya mau mengulas MCAS ya, MCAS integrasi. Dia teknologi syariah ya. Anda saya melihat harga sahamnya kan tidak di bawah 100, jadi harus saya lihat dulu profilnya seperti apa. Ini profilnya itu distribusi digital berupa ekosistem digital yang mampu mengintegrasikan O20 online to O2O online to offline aplikasi dan state of the art Internet of Things dimaksud untuk menjangkau dan membantu berbagai aspek aktivitas masyarakat Indonesia sehari-hari. Baru-baru ini grup yang melengkapi ekosistem teknologinya dengan pengembangan kemampuan logistik. Ekosistem digital grup saat ini terdiri dari berbagai produk dan layanan dengan portofolio digital yang saat ini mencakup produk digital, digital trade marketing, digital cloud advertising, konten digital dan hiburan, distribusi F2B, logistik, entertainment, dan platform enterprise communication. Produk-produk digital kali ya pendistribusiannya. Baik, ini masyarakat 49%, artinya lagi banjir ya. Banjir sekitar 19% di masyarakat. Ini pengendalinya ada Quantum, Cloudflare, Investama 8,3, artinya ini maaf ya, tidak ada yang menguasai lebih besar daripada masyarakat. Artinya masih takutnya ini kan kalau udah begini mah udah susah gitu ya, udah susah pengelolaan. Ini juga cuma 8,33 pengendalinya ya, sangat sedikit sekali ya, kecuali kalau perorangan mungkin oke lah gitu ya pengendalinya. Tapi semenjak bulan Juli banyak yang masuk. Terus listingnya 2017 ya, udah berapa tahun tuh, sekitar 7 tahunan ya. Harga IPO-nya 1.300-an. Holding komposisinya yang nguasain lokal ya. Lokal siapa yang nguasain? Perusahaan, ada foreign sedikit, foreign yang nguasain perusahaan juga ya. Baik, mungkin segitu untuk profilnya. Insidernya sampai Mei ini banyak yang ada yang ngambil ya. PT oneinti.com udah 11,7% ya dia ngambil ya. Rajin dia ngambil teman-teman, dari bulan Februari ya udah ngambil. Itu dia punya ke 11,7 sekarang ya, 11,7% ya. Kita lihat untuk corporate actionnya. Dividend tidak pernah, stock split tidak pernah, right issue tidak pernah. Artinya kalau nggak ada right issue berarti nggak perlu nambahin modal gitu, cukup kali ya dari listingnya gitu kan. RUPS-nya lancar. 26 September berarti mau RUPS bulan ini ya, 26 September. Kita langsung ke statistik. Untuk kuartal 1 ada peningkatan ya dari kuartal 1 tahun 2023. Terus kuartal 2-nya ruginya tambah ya, ruginya tambah nih, dari 103 juta ke 4 miliar. Kita lihat revenue-nya menurun ya, dari 2023 3,0 ke 1,9 triliun, artinya menurun. Terus kuartal 1 juga sama, menurun dari 3,5 ke 2,2. Artinya marketingnya kurang baik ini ya, melaksanakan penjualannya kurang baik. Ada EPS-nya negatif, artinya kalau udah negatif udah nggak bisa dihitung berdasarkan PER ya. Ini ada PE rasionya minus 911. Ini juga PE rasionya 1248. Udah tidak masuk akal kan? Kalau udah begini tidak masuk akal. Ya berarti ini yang nguasain, kalau masih dia di harganya seribuan ya, yang nguasain ya bukan fundamental berarti kan. Terus PBB-nya 5,02, artinya kalau beli sekarang juga mahal, cuman karena ini kepemilikannya bukan kepemilikan istilah fundamental, bebas-bebas aja lah ya. Harga bukunya 206.
DR-nya 0,57, nggak terlalu setengah dari hartanya lah hutangnya, masih bisa dibayar berarti kan. ROE-nya juga negatif. Kita lihat cash 276, cashnya 276 miliar, equity-nya 188 miliar. Coba kita lihat untuk neraca kuartal 2-nya ya. Ekuitasnya coba lihat 1,2, 1,3 meningkat, 1,3, 1,4 meningkat, 1,4, 1,12 menurun, 14 ke 119 menurun, 19 ke 154 menurun. Artinya ini ekuitasnya menurun. Makanya banyak barang yang dijual nih ya. Ya secara fundamental teman-teman tahu sendiri, ini bukan instrumen untuk masa depan ya. Kalau masih mending harganya turun, EPS-nya naik, ekuitasnya nurun, tapi harga valuasinya harga sahamnya turun gitu, tapi EPS-nya gede, malahan PR-nya mungkin bisa di bawah 5 gitu kan, artinya lagi turun banget itu harganya. Mungkin karena suatu isu gitu, atau karena enggak, bukan rugi tapi menurun, pendapatannya menurun, tapi kalau ekuitasnya masih naik masih oke gitu kan, mungkin itu bisa disimpan sebagai instrumen investasi. Tapi kalau begini ya ekuitasnya aja menurun gitu kan, apalagi keuntungannya sekarang malahan ruginya meningkat gitu kan. Kalau menurun pendapatannya tapi dia cenderung ada laporan keuangannya masih positif, itu masih mending ya. Baik teman-teman, kita langsung ke Punda Chart-nya. Jadi berdasarkan Punda Chart benar-benar murah di under value-nya. Saya ngitung berdasarkan PBP aja ya, karena untuk PER-nya udah tidak bisa ditolerarin, soalnya negatif 1.19. Jadi tidak bisa dihitung berdasarkan PER, tapi kalau untuk berdasarkan PBP bisa dihitung. Ini selama 1 tahunan dia lagi under value, 3 tahunan juga lagi under value, 5 tahunan lagi under value, 10 tahunan sebelum 10 tahun sih dia ya, dari tahun 2017 ya. Lagi under value, cuma bukan under value, lagi down trend sebenarnya. Sebenarnya lagi down trend nih. Dia tahun 2020 Covid, ini Covid teman-teman, Covid nih, zaman Covid ya. Teman-teman kalau zaman Covid apakah bisa terulang? Ya bisa aja gitu kan kalau market makernya mau. Dan sebagai tanda di sini ada bandarnya ya ini nih teman-teman ya. Dengan fundamental seperti ini harganya masih di antara segini, artinya dia ada yang menguasain ya. Kecenderungan waktu di sini juga kecenderungan. Jadi teman-teman nih kalau istilahnya yang begini ya, jangan untuk masa depan lah. Per gunung aja, kalau gunungnya sampai ya udah jual gitu kan. Gunungnya sampai jual gitu. Dia nanti akan membentuk lembah lagi, apalagi sekarang dia kalau kita lihat 3 tahunan deh. Nah ya, ketika lembah tuh kan jual, bentuk lembah lagi, downtrend kesininya gitu kan. Tapi selama downtrend itu ada kenaikan dikit, Ya upayakan ketika dia downtrend, berarti setengahnya dari sini nih beli jualan di antara situ ya. Contohnya gini teman-teman ya, setengahnya ya, per setengah aja gitu kan. Emang kalau lagi downtrend sih agak susah ya untuk tapi ini udah di bottom banget sih, udah di bottom banget ya. Di harga 1013 itu udah di bottom banget. Di sini ya, di area 700-an, tapi dia sempat di up ya. Ya ini karena bid dan opennya saya bilang itu tipis. Kenapa dia cenderung melemparnya panjang ya, pembuangan panjang karena bid dan opennya tipis. Jadi dia kalau ngelempar harus dikit turun terus gitu ya. Ini juga istilahnya bagus lah, dia cara memenangkan hati dari retailnya. Dia cenderung memberikan harapan mau naik nih, datar sini turun, data sideways turun gitu, sideways naik dikit, sideways turunin naik gitu. Sekarang lagi bentuk mungkin ini akan ada kenaikan sedikit karena berdasarkan candle ya. Berdasarkan candle sih ada kenaikan sedikit. Lupa saya ngitung untuk itunya ya. Sebentar ya. Ini untuk PBP-nya min atau tengah-tengahnya PB itu di 14.73. 14.73 dikali, kita butuh yang namanya harga buku. Harga bukunya 21620. 216
Berapa hasilnya? Di 3184 ya. 1473, coba lihat dulu 14 benar enggak? 1473. Karena 1473 kan ini minnya ini kan 14.73, betul. Terus ininya harga bukunya 216, takutnya salah gitu ya. 384. Nah, kalau udah begini bagaimana? Ya saya pasti nyatakan ini sebagai istilahnya instrumen yang tidak mengandalkan fundamental sebenarnya kalau ini ya. Jadi kalian kalau punya emiten ini ya kecenderungan lebih baik kalian ketika bukit ya udah jual aja, jual nanti akan turun lagi, bukit jual. Cuma untuk saat ini ya karena bid dan offernya tipis ya, jadi saya khawatir ya istilahnya dia tidak bagiin dividen juga. Kalau kalian beli dari pada 1000, saya bilang seperti itu ya, beli 1000 lot agak lumayan capek juga ngejualnya gitu, harus dikit-dikit kan. Harga bandar aja saya sebut ya, jangan harga wajar ya. PR-nya negatif ya karena udah kegedean. PBP 3000 ya. 3000 berapa tadi? 3184. 3184. Jadi saya pastikan sih ini ya istilahnya emiten ini ya dikuasain sama bandar ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena dari PER aja ketahuan sendirilah ini PER udah tidak istilahnya udah tidak memungkinkan kalau fundamental seperti ini. Terus dari kerugian juga teman-teman, kerugian juga bukannya makin menurun gitu kan, malah makin meningkat, tapi harga sahamnya cenderung beberapa bulan ini sideways gitu kan, cenderung sideways malah diangkat tuh ya. Tapi dia udah ngasih tanda nih kalau dengan double gini kan harus ke bawahin. Jadi kalau dia mau ke bawahin lagi, sebenarnya ini kalau diangkat ya silahkan aja diangkat gitu, karena sangat ringan sekali ini ngangkatnya ya. Saya tidak bisa memberikan berdasarkan fundamental, cuman saya akan ngasih clue aja, mudah-mudahan dia si market makernya baik gitu ya. Soalnya mulai dari sini teman-teman nih, mulai dari 19 Juli lihat nih polen itu udah ngambil terus ya. Nah ini dari mulai kapan nih? Nah mulai sini nih, mulai tanggal 22 dia cenderung nurunin ya, turunin sama si bandar lokal. Jadi bandar lokal nurunin. Nah cuman kemarin ada pengambilan nih 3 hari ini ya, 2 hari yang sekarang jangan dihitung dulu ya. Jadi yang sekarang jangan dihitung dulu karena belum pasti. Nah, yang kedua hari ini ada dia semenjak dia ngejual dia ngebeli, semenjak dia jualan dia beli, teman poren kecenderungan ngambil, artinya ini nanti dikuasain sama poren tidak akan bisa ngambil lama-lama, karena kalau ngambil lama-lama lebih daripada 5% nanti masuk ke bagian ini kan, insider gitu nantinya. Makanya poren biasanya suka gonta-ganti akun atau enggak dengan broker yang sama tapi akunnya berbeda. Makanya saya bilang kalau market maker brokernya sama tapi akunnya berbeda, makanya mereka itu punya harga itu di masing-masing candle itu punya gitu kan. Jadi jangan pikir ketika brokernya ini contohnya si BK gitu, BK ngumpulin sampai 1 juta lot gitu ya, average-nya itu sekitar 300, ternyata bukan itu. Jadi itu ngambil dari harga 200, dari harga 100, cukup dia punya harganya ya. Tapi ketika broker summary dikumpulkan ya akhirnya terbentuklah average-nya segitu. Padahal teman-teman sendiri juga tahu kan kalau broker XL ataupun XC akumulasi kan ada yang akumulasi dari bawah, ada akumulasi dari atas gitu kan. Ada beli, bukan akumulasi, ada yang beli dari atas, beli dari bawah, dari belakang. Tapi pas di average kan masing-masing kan punya harga berbeda-beda. Nah, kalau kita mah istilahnya XL itu masing-masing orang. Kalau broker bandar itu kadang-kadang brokernya sama, orangnya sama, cuman akunnya aja yang berbeda, pakai akun lain, tapi pengendalinya yang ngendaliin jual, suruh ambil. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi ini terdeteksi seperti itu ya, seperti apa namanya bandar poren terus akumulasi. Makanya saya bilang ini harganya bukan harga fundamental tapi harga bandar ya. Mudah-mudahan sih bisa diangkat. Jadi kalau kita harga bandar, kita akan lihat di sini ada harga candle enggak gitu ya. Sini keren banget ini, cara nutupnya dia keren ya, cara nutupnya dia keren. Saya punya, mungkin kalau kalian istilahnya yang
area-area yang istilahnya yang 1800 untuk area-area sini yang apa namanya yang mogok di sini ya, kemungkinan sih bisa kejemput ke 800 karena sini udah ninggalin gap nih ya. Si kepala merah udah tinggalin. Di sini juga ada, sebenarnya ada gap di sini ya. Coba yang terdekat aja dulu di sini ya. Di 1835. Cuman saya pikir teman-teman ini jangan pikir ini adalah harga fundamental ya. Ini bukan harga fundamental tapi ini harga bandar. Dari mana saya tahunya? Nah, seperti inilah di sinilah. Per rasio anualnya udah 1.200 ya. Ya. Terus rugi tapi kenapa harganya istilahnya harganya masih flat gitu di angka 1000-an gitu kan. Terus bid dan opernya juga tipis, jadi hati-hati aja. Mungkin kalau bid dan opernya tipis biasanya dia ngangkatnya tinggi lah gitu, ngangkatnya tinggi, cuma nanti pembuangannya nih yang agak repot itu pembuangannya. Bisa tahu sendiri sini kita lihat ya. Ketika dia naikin harga ini juga panjang banget ya untuk apa namanya? Mana? Jauh banget sih ini. Jauh banget ya, nuruninnya jauh banget ya. Tipis-tipis dia naik ini. Mana nih? Nggak ketahuan ya. Tunggu sebentar deh ya. Nah, dia dari tahun berapa nih? Tahun 2021 ya. Dia kecenderungan lihat cara naikinnya bagus ya, pelan-pelan gitu ya. Jadi dia ngikutin MA ya, ngikutin MA, terus dia ngikutin juga istilahnya apa ya, bukan musim ya, saatnya naik pada naik gitu ya, ikutin tren aja seperti itu, tren budaya COVID kan pada naik ikut naik gitu ya. Mudah-mudahan sih ini ngikutin tren bullish ya. Cuman gitu nih teman-teman, ngangkatnya juga gampang gitu kan, ngangkat juga gampang, cuma dia juga ngebuangnya susah gitu, soalnya dia ngebuangnya pelan-pelan banget ya, pelan-pelan banget tuh ngebuang tuh. Jadi seperti yang apa namanya, diiris tipis-tipis ketika ngebuang itu. Jadi kalian yang punya acuan harga di harga ini dari 4.000 nggak berasa tiba-tiba ya udah 1.000 lagi gitu kan. Ya. Nah, yang saya khawatirkan seperti itu kalau emang bid dan opernya tipis, teman-teman. Jadi si bandar juga ngebuangnya pelan-pelan. Cuman untuk karena saya bilang ini adalah yang nguasain adalah bukan fundamental atau bandar yang nguasain, ya ikutin aja. Kalau dia istilahnya ngikutin MA ya udah ikutin MA aja ini emangnya. Cuman saya sarankan, saya punya saran, lebih baik kalian cari instrumen yang lain, cari emiten yang lain, karena emiten ini bid dan opernya tipis gitu aja ya. Saya khawatir punya pandangan, si bandar punya pandangan lain ketika menghajar bread arti ke bawahin gitu kan, bisa jadi sekali enter dia langsung istilahnya sekali enternya lumayan gitu kan, mau dari sini aja ke berapa, dari 1.400 ke berapa nih, ke 1.000 gitu kan, dia langsung diturunin 32% gitu kan. Nanti ngambilnya pelan-pelan lagi, kan ngambilnya pelan-pelan nih ya, karena bid dan oper tipis. Kalau dia ngambil cuman 1.000 aja udah setengah arah ini. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi untuk MCAS secara fundamental dia tidak ada fundamentalnya. Yang ada adalah harga bandar, dan bandar bebas mau melakukan kenaikan atau penurunan ke berapa aja ya. Tapi cenderung sini dijagain ya, di antara harga berapa yang paling renahnya 700-800 ya, dijagain. Ketika sudah menyentuh itu dia di-up lagi gitu kan. Makanya kecenderungan dia mau ngambil di harga 800-700an ya. Katanya ini kalau mau ngambil bagaimana ya, silahkan aja, ini juga udah di bawah kok gitu kan. Cuman hati-hati aja ketika dia ada penurunan ya, pelan diiris tipis-tipis gitu. Kalau di sini nih diiris tipis-tipis ya. Mungkin kalau saya menyatakan mau ke 1.800 itu karena lihat skema kepala merah ini aja di sini ya. Cuman bukan ajakan menjual dan membeli teman-teman, cuman saya khawatir ini emang bid dan opernya tipis, jadi gampang dipermainkan, mau naik ke atas mau naik ke bawah juga. Harap hati-hati aja ya kalau emiten yang seperti ini. Walaupun si foreign ini sekarang udah ngambil, terus si bandar lokal juga udah ngambil gitu ya. Ya seperti itu teman-teman ya. Ini instrumennya emiten ini silahkan aja gitu kan. Soalnya ini harganya harga bandar atau sendiri, nggak bakal bisa dihitung berdasarkan harga fundamental ya. Sudah tidak ada fundamentalnya ini. Yang ada adalah harga bandar.
Oke teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Upayakan ketika kita membeli sebuah emiten itu, kalau yang pemula usahakan yang berfundamental baik lah ya. Masih banyak harga-harga seribuan atau enggak di bawah 1000, ada 700, 400 atau enggak 500 yang berfundamental baik dan emang si emitennya itu berkinerja baik gitu aja ya. Oke teman-teman, ciao ya.